Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi dhiyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila as-siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita yang tiada terkira. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas ridha dan rahmatnya, kita pagi hari ini bisa berkumpul di tempat di masjid yang mulia ini untuk menunaikan rangkaian ibadah salat Idul Fitri. Sembari mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahmid, walhamdulillah, dan tahlil, la ilaha illallah, sebagai pengakuan diri kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, saat ini kita semuanya patut bersyukur kepada Allah. Saat ini, hari ini, di pagi yang sangat cerah ini, kita patut bergembira karena selama bulan puasa kemarin, kita diberi kesempatan oleh Allah. Kita sudah diberikan waktu oleh Allah untuk menambah pahala-pahala, dan kita sudah diberikan kesempatan untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Semuanya, harapan kita adalah membuahkan hasil sesuai harapan kita, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atas karunia Allah, sudah seharusnya saat ini kita terus-menerus berupaya sepenuh hati untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Karena dengan ketakwaan inilah kehidupan kita bertambah hari, bertambah tenang, bertambah hari, bertambah barokah, bertambah hari, bertambah kenikmatan yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan cara apa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Tentu kita senantiasa berusaha menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Idul Fitri sering dimaknai sebagai hari raya sekaligus pertanda berakhirnya ibadah puasa Ramadan kita. Dalam kebudayaan kita, dalam kebiasaan kita yang sudah selama ini kita nikmati, kita jalankan bersama, yaitu dengan istilah lebaran. Dalam kamus Al-Ma'ani, Idul Fitri dimaknai sebagai al-yaumul awwalul ladzi yabda'u bihil iftaru lis-shaimin. Hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan, mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti di hari-hari biasanya. Selain itu juga Idul Fitri adalah kembali suci atau terbebas dari dosa-dosa yang kita miliki selama ini. 3 makna di atas tentu tidaklah keliru. Namun kesempatan yang penuh bahagia di pagi hari ini, khatib ingin mengajak menyelami makna fitrah dalam Al-Quran sebenarnya. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran agar menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus sebagai fitrah hambanya. Imam Al-Qurtubi menafsirkan fitrah Allah sebagai fitrah agama. Adapun maksud dari lafaz Hanifah itu adalah lurus dan jauh dari agama-agama yang menyimpang. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam kata lain, di arti lain, Idul Fitri adalah konsep kehambaan yang mengantarkan kita untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, jika Ramadan telah mengajarkan kita untuk mengenal Allah, jika Ramadan telah mendidik, membimbing kita untuk selalu setiap harinya berupaya mengenal dan mendekatkan diri kita kepada Allah, maka hari ini, di hari yang suci ini, maka Idul Fitri ibarat puncak tujuan bahwa kita benar-benar diharapkan sudah kembali mengenal Allah dengan sepenuhnya. Setelah kita mengenal Allah, ada tugas besar sebenarnya. Bagaimana cara merawatnya? Jangan sampai kita hanya mengenal Allah hanya saat bulan Ramadan saja. Kita seharusnya mengenal Allah di hari-hari biasa, di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Kita harus tetap mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, lalu bagaimana agar kita tetap istiqamah mengenal Allah setelah Ramadan? Yang pertama, kita berdoa agar hati kita tetap istiqamah dan tidak mudah goyah. Di antara doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang selalu mengajak dalam kebaikan, yang selalu menunjukkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah yang berikutnya, berusaha beribadah
untuk terus menerus walaupun hanya sedikit, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah taala adalah amalan yang dilakukan secara terus menerus, dawam walau jumlahnya sedikit. Barangkali untuk menjaga keistiqomahan kita, amalan-amalan kita sebagaimana saat di bulan Ramadan, seperti solat malam, berjamaah di masjid, dan membaca Al-Quran walaupun satu lembar, adalah perkara yang sangat sulit untuk dilakukan, apalagi diistiqomahkan. Namun, ketika sudah ada usaha, ketika sudah ada niatan, walaupun nantinya akan ada kendala-kendala untuk menjaga istiqamah, insya-Allah kita selalu ada kemudahan karena sudah ada niatan dalam diri kita. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, demikianlah khutbah Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita, menjaga seluruh keturunan kita semuanya, keluarga besar kita semuanya, dan senantiasa Allah menerima semua ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita selama bulan Ramadan kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya untuk melanjutkan keistiqomahan kita menjadi keistiqomahan yang lebih baik lagi. Wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ardu indas lil muttaqin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.